Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim, sadaqallahu maulanal karim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat Ia jualah, yang berkat limpahan nikmat Ia jualah, hingga Ia menurunkan rahmatnya kepada kita semua, melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Dan tentu yang paling utama dari yang demikian tersebut ialah ketetapan iman di dalam dada kita. Sebab apa? Sehat badan, limpahan nikmat yang begitu banyak kepada diri kita belum tentu juga dapat menggerakkan hati kita, menggerakkan badan kita, meringankan langkah kaki kita untuk menghantarkan kita menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh dengan adanya ketetapan iman di dalam dada kita, itulah yang semerta-merta menggerakkan hati kita hingga kita tergerak untuk menuju karena panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat zuhur secara berjamaah pada siang hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah sungguh beruntungnya ketika seorang manusia yang mencapai statusnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dikatakan demikian? Mengapa dikatakan keberuntungan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala? Padahal pada mulanya kita disebutkan sebagai manusia yang diciptakan begitu sempurna, begitu baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Tin Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Insan manusia ini, kita ini telah diciptakan dalam bentuk yang sempurnanya. Namun apakah dengan kesempurnaan wujud atau fisik tersebut itu cukup? Apakah dengan kesempurnaan tersebut telah menjadikan diri kita puas? Tentu saja tidak. Bahwa dalam kesempurnaan tersebut juga masih terkandung di dalam diri kita, yakni ialah kelemahan. Kita disebutkan sebagai manusia, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dha'ifa di sini disebutkan kita sejatinya manusia ini ialah makhluk yang lemah. Maka kodratnya makhluk yang lemah tersebut ialah bergantung kepada sesuatu yang lebih kuat, ialah menyandarkan dirinya kepada sesuatu yang lebih kuat dan lebih kuasa daripada dirinya. Nah, maka dalam hal ini paling kuasa dan yang paling kuat di dalam hidup kita di atas dunia ini ialah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita berpikir bahwa menjadi insan atau kemudian meningkatkan statusnya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala itu justru menurunkan derajatnya. Tentu saja tidak. Bahkan baginda Nabi SAW saja disebutkan sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Isra juga disebutkan. Dalam ayat pertamanya, subhanallazi asra bi 'abdihi. Jadi disebutkan dalam situ Allah sungguh telah menjalankan hambanya. Nah, hambanya di sini yang disebutkan ialah, yang dimaksud ialah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, jika kita ingin memperoleh tingkatan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka tugas kita ialah menanamkan keimanan di dalam diri kita, dan tanamkan pula bahwa tugas kita di atas dunia ini ialah tentu saja menjaga
Menjaga dari apa? Menjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjaga perkara yang diwajibkan kepada kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah di antara keuntungan atau di antara kelebihan kita menjadi status sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala? Maka disebutkan dalam ayat yang pertama dalam mukadimah tadi. Jadi ada dialog atau ada firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala langsung mengatakan wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi ketika kita sudah menstatuskan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ketika hambaku kata Allah bertanya tentang aku, maka jawablah fa inni qarib." Maka sungguhnya aku ialah dekat. Kemudian apalagi keselanjutan ayatnya? Maka ujibu da'watad da'i iza da'an. Nah, ketika status kita berubah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh keuntungan atau kelebihan kita tersebut ialah memiliki kedekatan, memiliki koneksitas kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya lebih dekat pula. Maka disebutkan dalam ayat tadi, ketika kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengatakan ujibu da'watad da'i. Aku akan mengabulkan permintaan orang-orang yang menyeruku atau berdoa kepadaku apabila iza da'an, apabila ia mau berdoa atau meminta kepadaku. Itu merupakan salah satu dari kualitas ataupun kelebihan atau keuntungan ketika kita mengaku menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, terkadang kita lalai. Terkadang di sekitar kita banyak kita jumpai orang-orang yang lalai. Ia malah menghambakan dirinya kepada harta, malah ia menghambakan dirinya kepada jabatan, malah ia menghambakan dirinya kepada hal-hal yang bersifat duniawiyah. Padahal Allah sudah senyata itu, Allah sudah sejelas itu mengatakan ketika ia menjadi hambanya. Ketika kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kelebihan kita dapatkan ialah ketika kita berdoa, maka Allah akan mengabulkan doa yang kita lakukan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu sebagai orang-orang beriman, sebagai orang mukmin, makanya doa ialah doa silahul mukminin. Maka doa sebagai senjata orang mukmin, maka jangan sombong, maka jangan sekali-kali kita angkuh, maka jangan sekali-kali kita enggan dalam hidup ini untuk meminta, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita malas, jangan sampai kita merasa jika yang kemarin saja belum dikabulkan, untuk apa berdoa hari ini? Maka sungguh doa yang kita panjatkan tersebut itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa disebutkan, diartikan atau dikabulkan dalam bentuk 3 hal. Pertama, jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kabulkan dalam bentuk yang kita minta. Kemudian yang kedua, jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tahan, maka Allah akan tangguhkan doa kita tersebut hingga kita layak untuk menerimanya atau diberikan ketika di akhirat kelak. Dan yang ketiga, jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantinya dengan menolak kejelekan, dengan menolak musibah yang ditimpakan kepada kita sebesar doa yang kita panjatkan seperti semula tadi. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu sadari diri kita ialah insan, manusia yang lemah, dan ketika kita memutuskan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, kita tentu memiliki kewajiban dan tentu pula memiliki hak. Kewajiban kita ialah mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, dan kemudian hak kita selaku hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan status hamba tersebut kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa memanfaatkan keuntungan tadi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni jika kita berdoa, maka sungguh Allah akan mengabulkan doa kita. Semoga doa yang kita panjatkan selama ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.